Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KR, kita sudah lama tidak berbincang tentang penyandang disabilitas. Kali ini kita akan membincangkan tentang penyandang disabilitas mental. Sahabat KR, penyandang disabilitas mental adalah mereka yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilakunya. Penyandang disabilitas mental terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah psikososial, terdiri dari skizofrenia, bipolar, depresi, ansietis, dan gangguan kepribadian. Kemudian yang kedua, sahabat KR, disabilitas perkembangan, yaitu disabilitas yang berpengaruh kepada kemampuan seseorang dalam berinteraksi sosialnya, misalnya autisme dan hiperaktif. Sahabat KR, mari kita fokus untuk kali ini. Kita akan membincangkan tentang penyandang autis. Autistic Spectrum Disorder atau disingkat dengan ASD bukanlah suatu penyakit, melainkan gangguan perkembangan yang berat terutama pada anak, akibat adanya kerusakan atau masalah perkembangan pada otaknya. Sahabat KR, gejala autisme atau ASD tadi yang sering disebut dengan penyandang autis muncul sejak usia sebelum 3 tahun, biasanya sudah bisa dikenali. Gejala tersebut dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam kehidupan anak sejak balita hingga usia dewasa. Sahabat KR, dikatakan autis jika seseorang memiliki 3 hambatan dalam aspek perkembangan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu gangguan interaksi sosial. Penyandang autis biasanya mengalami gangguan dalam perilaku nonverbal seperti tatap muka, menatap antara diri kita dengan orang lain. Penyandang autis dengan orang lain tidak mampu atau tidak memiliki kontak mata dengan baik. Kemudian ekspresi wajahnya datar, postur tubuhnya khas, dan memiliki isyarat tertentu untuk keperluan-keperluan dalam berinteraksi sosial. Kemudian yang berikutnya, gangguan interaksi sosial, yaitu adanya kegagalan membentuk hubungan pertemanan sesuai dengan tahap usia perkembangannya. Kita masih ingat bahwa kadang-kadang penyandang disabilitas itu memiliki usia kalender dengan usia mental yang berbeda. Terlebih ini anak autis yang sangat kompleks dalam perilaku dan perkembangannya. Sahabat KR, yang ketiga, tidak adanya spontanitas dalam berbagai minat, kegembiraan, atau prestasi dengan orang lain. Misalnya, ketika membawa satu barang, memperlihatkan atau menunjukkan satu benda yang ia sukai. Kecenderungan anak autis tidak menunjukkan ekspresi atau spontanitas yang layaknya pada anak-anak umumnya. Kemudian yang berikutnya,
tidak adanya hubungan sosial emosional timbal balik. Seringkali anak penyandang autis itu asik dengan dunianya sendiri. Ketika diajak berinteraksi, responnya minimalis. Sahabat KR, kita lanjutkan yang kedua. Aspek gangguan yang sering dihadapi para penyandang autis adalah gangguan komunikasi, yaitu satu, adanya keterlambatan atau tidak terjadinya perkembangan bahasa wicara atau bahasa verbal yang tidak disertai usaha untuk kompensasi melalui media komunikasi lain seperti isyarat, mimik, atau bahasa tubuh. Yang berikutnya, sahabat KR, apabila penyandang autis dapat berbicara, ada gangguan dalam mengawali atau mempertahankan percakapannya. Anak autis harus sering diberi stimulasi karena keterbatasan dalam mengawali sesuatu dalam berbicara. Kemudian, sahabat KR, yang berikutnya, anak autis, penyandang autis menggunakan bahasa-bahasa yang khas, stereotip berulang-ulang, atau idiosinkretik. Dalam istilah gampangnya adalah bahasa yang aneh. Mungkin kalau kita yang tidak mengenal penyandang autis akan heran dengan bahasa-bahasa aneh yang dimunculkan oleh para penyandang autis. Kadang-kadang bahasanya diulang-ulang, kadang dengan gerakan-gerakan tubuh yang tidak lazim. Itu sering terjadi pada penyandang autis. Kemudian yang berikutnya, tidak adanya kemampuan spontan atau bervariasi atau berpura-pura atau bermain meniru lingkungan sosial sesuai dengan usia perkembangannya. Artinya, anak penyandang autis itu relatif agak sulit diajak bermain tanpa dengan usaha-usaha yang khas bagi para terapisnya atau keluarganya atau orang tuanya. Nah, sahabat KR, yang ketiga adalah hambatan perilaku yang terbatas dengan pola minat aktivitas berulang. Penyandang autis sering terpaku secara berlebihan pada satu atau lebih pola minat yang terbatas dan khas tadi. Seandainya seorang penyandang autis sudah tertarik pada satu kebiasaan, maka dia akan cenderung mengulang dan akan menjadi minatnya, kesukaannya. Itulah yang menjadi minat untuk diulang-ulang. Kemudian yang berikutnya, mengikuti rutinitas atau ritual yang spesifik dan tidak fungsional secara kaku. Yang ketiga, pola perilaku stereotip dan berulang sering terjadi pada anak penyandang autis. Misalnya, mengepakkan telapak tangan begini, atau bahkan kadang menggetarkan jari atau memilin jarinya, atau gerakan motor lain yang lebih rumit. Sahabat KR, yang berikutnya adalah penyandang autis terpaku pada benda atau bagian benda tertentu sehingga kadangkala sulit dialihkan perhatiannya pada bidang yang lain. Seorang penyandang autis yang sudah menaruh minat pada satu aktivitas, biasanya mereka akan berulang minatnya di situ. Kemudian kita, para terapisnya, orang tuanya, keluarganya menemukan kebiasaan-kebiasaan itu untuk dialihkan
kepada kebiasaan atau perilaku baru yang harus dikuasai oleh penyandang autis. Nah, sahabat KR, mari kita lanjutkan dengan mengenal karakteristik penyandang autis. Yang pertama, anak autis tampak seperti kurang pendengaran atau tuli. Kemudian sulit berbicara atau mungkin pernah berbicara tetapi kemudian hilang, sirna, harus diulang lagi, dipancing lagi. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua, anak autis tidak dapat mengikuti jalan pikiran orang lain. Kadang-kadang anak berperilaku yang menyakiti dirinya sendiri. Kemudian anak autis, mereka tidak mempunyai empati dan tidak tahu apa reaksi orang lain atas perbuatannya. Maksudnya, kadang-kadang ketika seorang anak penyandang autis memukul seseorang yang lain, mereka tidak mengetahui bagaimana perasaan orang yang dipukulnya. Yang pasti itu adalah reaksi atau stimulasi spontan dari penyandang autis terhadap perilakunya. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah pemahaman anak autis seringkali sangat kurang, sehingga apa yang ia baca sukar dipahami. Misalnya, dalam bercerita kembali atau soal berhitung yang menggunakan kalimat, penyandang autis memiliki keterbatasan dalam bahasa verbal. Kemudian, sahabat KR, kadangkala anak autis mempunyai daya ingat yang sangat kuat, seperti perkalian, mengingat kalender, mengingat lagu-lagu, atau mengingat hal-hal lain yang memunculkan memori atau ingatan, memakai ingatan anak-anak tersebut. Kemudian yang berikutnya, dalam belajar mereka lebih mudah memahami dengan melihat gambar-gambar atau contoh-contoh dalam visual learner. Artinya, contoh-contoh gambar itu akan mudah dipahami dan diingat oleh penyandang autis. Anak penyandang autis belum dapat bersosialisasi dengan teman sekelasnya. Misalnya, mereka suka bekerja sama dengan kelompok atau teman sebayanya, bermain peran, atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan kebersamaan. Kemudian, sahabat KR, kesulitan mengekspresikan perasaan selalu muncul pada diri penyandang autis. Misalnya, suka marah, mudah frustasi, bila tidak dimengerti atau tidak mendapat perhatian, dapat menimbulkan tantrum, yaitu ekspresi emosi dalam bentuk fisik atau marah yang tidak terkendali. Kemudian masalah yang sering muncul di usia sekolah umumnya adalah yang pertama masalah perilaku, yang kedua masalah pemahaman, yang ketiga masalah komunikasi, dan yang keempat masalah interaksi. Nah, sahabat KR, kemudian dengan kondisi yang sangat individualistik bagi penyandang autis tersebut, maka setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Alternatif penanganan yang dapat diberikan antara lain, yang pertama biomedis, maka orang tua harus bekerja sama berkonsultasi kepada dokter yang menanganinya untuk
obat yang harus dikonsumsi, diet makanan, detoksifikasi yang diperlukan. Kemudian orang tua juga harus bekerja sama dengan terapisnya, baik itu terapi okupasi, terapi bicara, atau bahkan kadang-kadang fisioterapi pun diperlukan. Kemudian adanya penanganan sensori integrasi. Dan yang terakhir, anak autis perlu juga mendapatkan yang namanya pendidikan khusus. Nah, sahabat KR, inilah perbincangan kita tentang penyandang autis. Semoga kita semua semakin mengenal penyandang autis, dan ingat, yang disampaikan kali ini baru informasi umum tentang penyandang autis. Bagaimana cara-cara menangani, terapi, dan sebagainya, insya Allah di lain waktu bisa disampaikan mengenai hal tersebut. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.